Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Azhar Mada Abidah. Saya dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir B. Di sini saya akan menyelesaikan tugas hadis tematik topik 3. Terdapat 3 pertanyaan utama yang ada di dalam topik tersebut mengenai 2 artikel yang telah ditugaskan. Yang pertama, mengapa kajian terhadap tema pada artikel tersebut dinilai penting dilakukan? Menurut saya, kajian yang ada pada artikel tersebut dinilai penting dilakukan karena dengan mengkaji hadis-hadis yang ada di media sosial, kita dapat mengetahui kesohihan sanad dan matan serta penafsiran matan yang sah menurut para ulama, baik ulama klasik maupun ulama kontemporer. Serta kita juga dapat mengetahui atau mempersiapkan bagaimana sikap yang harus dilakukan terhadap hadis-hadis yang ada di media sosial tersebut. Karena memang hadis-hadis yang tersebar di media sosial itu kebanyakan hanya mengikuti penafsiran secara tekstual, serta mayoritas hadisnya memiliki sanad, tingkatan hadis dan kualitas hadis yang tidak jelas karena tidak ada keterangan lanjutan. Jadi sangat perlu bagi kita untuk senantiasa mengkaji ulang apa yang kita dapat dari media sosial, termasuk juga ilmu hadis atau keilmuan-keilmuan yang lainnya. Lalu pertanyaan kedua, yakni mengapa satu hadis yang sama bisa dikaji oleh orang yang sama namun memiliki kesimpulan yang berbeda? Adanya perbedaan dalam menyimpulkan suatu hadis, walaupun itu disimpulkan oleh pengkaji yang sama, adalah karena adanya keberagaman kondisi dan situasi yang dihadapkan dalam mengaplikasikan hadis tersebut, yang juga akan menimbulkan makna-makna dan kesimpulan yang baru, yakni kesimpulan-kesimpulan yang tersirat. Jadi bukan kesimpulan atau makna yang langsung tersurat, namun yang tersirat, yang tentunya makna dan kesimpulan tersebut tidaklah bertentangan dengan hadis itu sendiri dan tidak menyalahi syariat maupun kesepakatan ulama-ulama lain. Jadi adanya perbedaan tersebut dikarenakan karena memang kondisi saat menafsirkan hadis tersebut itu berbeda-beda. Lalu pertanyaan yang terakhir, yakni aspek apa yang tidak dikaji oleh 2 artikel tersebut sehingga Anda merasa perlu melakukan kajian lanjutan sebagai bentuk penutup kekurangan dari keduanya? Menurut saya, aspek yang dikaji dalam 2 artikel tersebut sudah sangat memadai dan sangat memberi pemahaman terhadap orang-orang yang ingin mengkaji hadis-hadis yang ada di dalam media sosial. Sebagai landasan saja ya, dari informasi yang saya baca dari artikel tersebut, menurut saya sendiri, dari saya pribadi, perlu melakukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana menyikapi hadis-hadis yang ada di media sosial yang memang hanya bertumpu dengan makna tekstualnya. Jadi bukan makna secara tersirat atau makna-makna yang diungkapkan oleh para ulama. Dan makna-makna dan hadis-hadis tersebut juga tidak menjelaskan dan menjabarkan hal-hal penting yang memang berkaitan dengan hadis tersebut, hadis yang ada dalamnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa makna yang terkandung dalam hadis yang dipaparkan dalam media sosial itu hanya makna tekstual yang mungkin bisa jadi makna tekstual tersebut bukan makna aslinya. Sebenarnya makna yang dimaksud dari hadis tersebut adalah makna tersirat, namun si penyampai tidak menyampaikan makna tersebut. Begitu. Maka harus atau wajib bagi kita
mempelajari secara lanjut cara menyikapi dan cara menemukan solusi agar kita tidak mengikuti pemahaman-pemahaman hadis yang secara tekstual saja yang nanti akan menjadikan kita salah kaprah dalam memahami hadis. Lalu saya juga perlu mengkaji hadis-hadis lain, bukan hanya tentang hadis yang dikaji dalam artikel, yakni seorang wanita yang bepergian tanpa mahram. Namun masih banyak sekali hadis-hadis di media sosial yang memang tidak ada penjelasan lanjutan. Maka saya perlu mengkaji hadis-hadis lain tersebut agar saya tidak terjerumus dalam pemaknaan hadis yang sembarangan, yang sembrono, ataupun yang hanya tekstual saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.